Kasih setiamu yang kurasakan lebih tinggi dari langit biru. Kebaikanmu yang telah kau nyatakan lebih dalam dari lautan. Berkat-Mu yang telah ku terima sempat membuatku terpesona. Apa yang tak pernah ku pikirkan, itu yang kau sediakan bagiku. Siapakah aku ini Tuhan? Jadi biji mata-Mu. Dengan apakah ku balas Tuhan selain puji dan sembah Kau? Kasih setiamu yang kurasakan lebih tinggi dari langit biru. Kebaikan-Mu yang telah kau nyatakan lebih dalam dari lautan. Berkat-Mu yang telah ku terima sempat membuatku terpesona. Apa yang tak pernah ku pikirkan, itu yang Kau sediakan bagiku. Siapakah aku ini Tuhan? Jadi biji mata-Mu. Dengan apakah ku balas Tuhan selain puji dan sembah Kau? Siapakah aku ini Tuhan? Jadi biji mata-Mu. Dengan apakah ku balas Tuhan selain puji dan sembah Kau? Dengan apakah ku balas Tuhan selain puji dan sembah Kau? Bila hati terasa berat,
Saudara Minggu Jemaat Shalom, selamat datang pada ibadah sore di Gereja Maranatha. Selamat beribadah dan Tuhan Yesus memberkati. Pujilah aku Tuhan, cobalah aku Tuhan, selidiki hatiku dan batinku, mataku tertuju padamu. Aku cinta padamu Tuhan, aku rindu hadirat-Mu Tuhan. Aku ingin selalu dekat padamu, menikmati kehadiran-Mu. Hosana bagi Rajaku yang duduk di takhta. Aku muliakan dan kuagungkan, Kau layak disembah. Aku cinta padamu Tuhan, aku rindu hadirat-Mu Tuhan. Aku ingin selalu dekat padamu, menikmati kehadiran-Mu. Ku nyanyi Hosana bagi Rajaku yang duduk di takhta. Aku muliakan dan kuagungkan, Kau layak disembah. Hosana bagi Rajaku yang duduk di takhta. Aku muliakan dan kuagungkan, Kau layak disembah. Ku nyanyi Hosana bagi Rajaku yang duduk di takhta. Aku muliakan dan kuagungkan, Kau layak disembah. Aku muliakan dan kuagungkan, Kau layak disembah. Kau yang layak disembah.
Jemaat yang dikasihi dan diberkati oleh Tuhan kita Yesus Kristus, Warta Jemaat Majelis Pekerja Klasis GPM Kota Ambon, Minggu 20 Februari 2022, pukul 18.00 WIB. Selamat sore Jemaat, Shalom. Majelis Pekerja Klasis Kota Ambon menyampaikan selamat datang dan selamat berkebaktian bagi Bapak, Ibu, Saudara-saudari serta anak-anak yang datang berkebaktian di sore ini. Untuk Bapak, Ibu, Saudara-saudari yang baru pertama kali berkebaktian di Gereja Maranatha, kami menyambut Bapak, Ibu, Saudara-saudari dengan sukacita dalam persekutuan di kebaktian ini. Kami mengucapkan terima kasih kepada jemaat atas seluruh perhatian serta topangan untuk pelayanan dan kesaksian di Gereja Maranatha. Kami juga mengucapkan selamat bagi jemaat yang menikmati sukacita, HUT kelahiran, HUT pernikahan, dan kebahagiaan lainnya yang diperoleh dalam minggu ini. Doa kami Tuhan Yesus senantiasa memberkati. Diberitahukan kepada jemaat bahwa seluruh proses kebaktian di saat ini tetap mematuhi protokol kesehatan, yaitu pakai masker, mengukur suhu, mencuci tangan atau memakai hand sanitizer, dan duduk sesuai dengan tempat yang telah disediakan. Selama kebaktian berlangsung, jemaat diharuskan untuk tetap menggunakan masker. Penerimaan kebaktian Minggu 13 Februari 2022 adalah sebagai berikut. Pukul 09.00 WIB, kolekta sebesar 12.575.800, syukur sebesar 3.994.200, persepuluhan sebesar 4.602.000, dan sarana fisik sebesar Rp409.000. Pukul 18.00 WIB, kolekta sebesar Rp5.510.000, syukur sebesar Rp301.000, persepuluhan sebesar Rp1.490.000, dan sarana fisik sebesar Rp204.000. Pelayanan kebaktian di saat ini pada pukul 18.00 WIB dilayani oleh Pendeta Bapak Helki Firman. Majelis jemaat yang bertugas adalah Majelis Jemaat GPM Nazaret dan Majelis Jemaat GPM Eirene. Pembacaan Alkitab terambil dari Matius pasal 12, ayatnya yang ke-22 sampai pada ayatnya yang ke-37. Tata kebaktian yang dipergunakan adalah tata kebaktian minggu ketiga. Yang mengisi pujian dalam kebaktian ini adalah Leon Fatun Levit. Lagu awal menyambut kehadiran para pelayan PKJ nomor 11 ayat 1 dan 2. Demikian warta Majelis Pekerja Klasis Kota Ambon. Kami menyampaikan terima kasih kepada Bapak, Ibu, Saudara-saudari atas kesediaan tetap memperhatikan protokol kesehatan dalam berkebaktian di saat ini. Akhirnya selamat berkebaktian dan Tuhan Yesus memberkati. Shalom. Ambon 20 Februari 2022, Majelis Pekerja Klasis Kota Ambon, Pendeta NJ Rutu Malesi STH Ketua, Pendeta M Takaria MSI Sekretaris. Jemaat diundang berdiri.
Bapak Ibu anak-anak jemaat yang dikasihi dan diberkati Tuhan, kita arahkan seluruh pandangan iman kita kepada Kristus yang empunya hidup ini dan kita tabiskan kebaktian kita di minggu ini. Dalam nama Allah, Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Damai sejahtera Allah menyertai saudara-saudara jemaat. Jumat kita akan ada dalam doa krei. Marilah kita berseru kepada Tuhan, memohon belas kasihan-Nya atas segala dosa kita. Jumat kita menyanyi dari PKJ nomor 46 ayat 1, dari kungkungan duka kelam. Ya Allah yang penuh kuasa, di tengah berbagai persoalan, kami mohon janganlah tinggalkan kami. Ketika dunia kami terancam, kasihanilah dan tolonglah kami, demi kasih-Mu yang besar.
baiklah orang fasik meninggalkan jalannya, dan orang jahat meninggalkan rancangannya. Baiklah ia kembali kepada Tuhan, maka Dia akan mengasihinya, dan kepada Allah kita, sebab Ia memberi pengampunan dengan limpahannya. Biarlah segala yang bernapas memuji Tuhan. Haleluya. Jemaat kita menyanyi PKJ nomor 51, Gloria. Gloria, 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 in excelsis Deo. Jemaat kita akan ada dalam pembacaan Alkitab yang terambil dari Matius 12. Matius pasalnya yang ke-12, ayatnya yang ke-22 sampai dengan ayatnya yang ke-37. Mendasari pembacaan firman Tuhan, mari kita satu dalam doa. Ya Roh Kudus, kami mohon bersihkan dan sucikanlah hati kami untuk menerima sabda-Mu. Amin. Matius 12 ayatnya yang ke-22 sampai ayatnya yang ke-37 demikian bunyinya. Yesus dan Belzebul. Kemudian dibawalah kepada Yesus seorang yang kerasukan setan. Orang itu buta dan bisu, lalu Yesus menyembuhkannya sehingga si buta ini berkata-kata dan melihat. Maka takjublah sekalian orang banyak itu, katanya, ia ini agaknya anak Daud. Tetapi ketika orang Farisi mendengarnya, mereka berkata, dengan Belzebul, penghulu setan, ia mengusir setan. Tetapi Yesus mengetahui pikiran mereka, lalu berkata kepada mereka, setiap kerajaan yang terpecah-pecah pasti binasa, dan setiap kota atau rumah tangga yang terpecah-pecah tidak dapat bertahan. Demikianlah juga kalau iblis mengusir iblis, ia pun terbagi-bagi dan melawan dirinya sendiri. Bagaimanakah kerajaannya dapat bertahan? Jadi jika aku mengusir setan dengan kuasa Belzebul, dengan kuasa siapakah pengikut-pengikutmu mengusirnya? Sebab itu merekalah yang akan menjadi hakimu. Tetapi jika aku mengusir setan dengan kuasa Roh Allah, maka sesungguhnya kerajaan Allah sudah datang kepadamu. Atau bagaimanakah orang dapat memasuki rumah seorang yang kuat dan merampas harta bendanya apabila tidak diikatnya dahulu orang kuat itu? Sesudah diikatnya barulah dapat ia merampok rumah itu. Siapa tidak bersama aku, ia melawan aku, dan siapa tidak mengumpulkan bersama aku, ia mencerai-beraikan. Sebab itu aku berkata kepadamu, segala dosa dan hujat manusia akan diampuni, tetapi hujat terhadap Roh Kudus tidak akan diampuni. Apabila seorang mengucapkan sesuatu menentang Anak Manusia, ia akan diampuni, tetapi jika ia menentang Roh Kudus, ia tidak akan diampuni. Di dunia ini tidak, dan di dunia yang akan datang pun tidak. Jikalau suatu pohon kamu katakan baik, maka baik pula buahnya. Jikalau suatu pohon kamu katakan tidak baik, maka tidak baik pula buahnya. Sebab dari buahnya pohon itu dikenal. Hai kamu keturunan ular beludak, bagaimanakah kamu dapat mengucapkan hal-hal yang baik, sedangkan kamu sendiri jahat? Karena yang diucapkan mulut meluap dari hati. Orang yang baik mengeluarkan hal-hal yang baik dari perbendaharaannya yang baik, dan orang yang jahat mengeluarkan hal-hal yang jahat dari perbendaharaannya yang jahat. Tetapi aku berkata kepadamu,
Setiap kata sia-sia yang diucapkan orang harus dipertanggungjawabkannya pada hari penghakiman. Karena menurut ucapanmu engkau akan dibenarkan, dan menurut ucapanmu pula engkau akan dihukum. Demikian pembacaan firman Tuhan. Haleluya, haleluya, haleluya. Bapak dan Ibu jemaat yang dikasihi dan diberkati oleh Tuhan kita Yesus Kristus, sekali lagi saya ingin mengucapkan kepada kita selamat hari Minggu, selamat sore, Shalom. Bapak dan Ibu, ada sekitar 3 atau 4 angle ya yang bisa dipakai untuk memotret secara utuh 16 ayat dari Matius 12 ayat 22 sampai dengan 37 yang telah dibaca tadi. Saya melihat 3 atau 4, mungkin Bapak Ibu nanti bisa melihat yang lain. Yang pertama misalnya saya mencatat tentang peringatan yang bukan hanya keras, tapi sangat keras, tentang dosa menghujat Roh Kudus, yang tidak akan diampuni baik di kehidupan kini maupun di kehidupan yang akan datang. Karena itu selain dicatat oleh Injil Matius, Markus pasal 3 ayat 28 dan 30 menegaskan hal yang sama. Atau kalau kita mau lihat perbandingannya, ada di kitab Ibrani 10 ayat 29, bahkan kalau ayat 26 itu kita bisa melihat bahwa kalau bisa, mungkin dibutuhkan pengorbanan yang lain selain yang sudah dilakukan oleh Kristus di kayu salib, kalau memang itu bisa terjadi. Bapak dan Ibu, yang kedua, tentang kuasa Yesus yang mengusir setan. Kalau itu telah terjadi, maka sesungguhnya tanda bahwa kerajaan Allah telah datang. Yang ketiga tentang hati. Hati sebagai pusat kehidupan yang dapat menghasilkan perkataan yang baik sebagai cerminan hidup yang baik, atau sebaliknya, hati sebagai pusat kehidupan yang menghasilkan perkataan yang buruk. Yesus mengingatkan bahwa tutur kata bukanlah hal yang sepele, bukanlah hal yang remeh-temeh. Sebab hati yang jahat mengeluarkan ucapan yang jahat, dan itu berarti Yesus mau menunjukkan bahwa apa yang dituduhkan oleh orang-orang Farisi terhadap tindakannya menyembuhkan orang yang buta dan bisu ini adalah cerminan dari kualitas hidup mereka juga yang dalam tanda petik tidak baik. Akan tetapi semua itu mungkin akan dibicarakan di lain kesempatan kalau tema-tema itu mendukung. 16 ayat ini terlalu luas untuk kita bisa memotret semuanya. Sebab pokok bacaan kita dan angle kita di hari ini terkait dengan tema mingguan, yakni kuasa Yesus yang mengalahkan roh jahat. Sekali lagi saya ingin menegaskan kuasa Yesus yang mengalahkan roh jahat, karena itu Lembaga Alkitab Indonesia memberikan judul dari perikop ini secara keseluruhan, Yesus dan Beelzebul. Ini menjadi fokus kita dengan tidak bermaksud mengabaikan beberapa hal penting yang tadi sempat disentil di atas. Bapak Ibu anak-anak jemaat yang dikasihi dan diberkati oleh Tuhan Yesus, di dalam tradisi Timur, baik di Timur dekat maupun kita hari ini, penyakit selalu dikaitkan dengan roh jahat yang menawan, roh jahat yang membelenggu seseorang. Makanya orang itu perlu dibebaskan dari roh jahat sehingga ia memperoleh kesembuhan. Hal ini nampak
dari narasi penulis kitab Injil Matius di kisah yang tadi telah kita baca, orang membawa kepada Yesus seorang yang kerasukan setan dalam bentuk atau dalam wujud seorang yang buta dan bisu. Buta plus bisu. Bapak dan Ibu, ketika Yesus dengan kuasanya membebaskan orang ini dari kuasa setan, otomatis orang ini kemudian bisa berbicara dan juga bisa melihat. Banding ayat 22 bacaan kita tadi. Jadi selalu saja ada korelasi antara roh jahat dengan penyakit yang menimpa seseorang, apalagi penyakit dari sejak lahir. Bapak dan Ibu jemaat yang dikasihi oleh Tuhan, dalam Alkitab, roh jahat selain dalam bentuk roh, itu sering dipersonifikasi sebagai sosok. Tidak hanya roh, tapi sosok. Pangkal kata itu berasal dari kata Ibrani, Perjanjian Lama, yang biasa dipakai itu Satan, atau dalam bahasa Perjanjian Baru, bahasa Yunani, Satanas. Dari sinilah kita mengenal kata setan. Ya. Satan Ibrani, Satanas Yunani, kemudian kita lebih mengenal dengan sebutan setan. Selain setan atau kuasa jahat yang dipersonifikasi, itu juga dikenal dengan sebutan iblis. Jadi ada setan, ada iblis. Ya. Dalam Perjanjian Lama, kata ini muncul antara lain dalam kitab Ayub. Iblis hadir di hadirat Tuhan di tengah-tengah anak-anak Tuhan yang lain. Mungkin yang dimaksud adalah para malaikat surgawi dan juga mungkin para serafim. Tidak disebutkan dalam kitab Ayub apa, tetapi disebut anak-anak Tuhan yang lain. Selain Ayub, Tawarik 21 ayat 1 juga mencatat bahwa iblis mempengaruhi Daud untuk mengambil keputusan. Kalau kita baca satu Tawarik, demikian pula ia berdiri di samping Sakaria dan mendakwa, Yosua, imam agung yang tercatat di dalam kitab Sakaria 3 ayat 1. Dan dalam Mazmur 109 ayat 6 oleh Lembaga Alkitab Indonesia, ini diterjemahkan sebagai si pendakwa. Bapak dan Ibu, jemaat yang dikasihi dan diberkati oleh Tuhan, selain itu, roh jahat ini dalam kasus-kasus tertentu disebut spesifik. Seperti dalam bacaan kita tadi, Belzebul atau Beelzebul, atau juga bisa dikenal dengan sebutan penguasa dunia atau penguasa kerajaan angkasa. Roh jahat ini dalam bentuk yang menakutkan manusia atau yang mengerikan sering dikenal sebagai setan tadi. Kita sering bilang juga hantu yang menakutkan. Itu lebih dikenal dengan istilah ho diabolos, juga bahasa Yunani. Tetapi bacaan kita hari ini sungguh-sungguh menegaskan satu hal, bahwa manifestasi wujud setan tidak selalu dalam bentuk ho diabolos, Satan yang mengerikan, tapi dalam bentuk rupa-rupa penyakit yang membelenggu manusia. Bapak Ibu, Rasul Yohanes juga dalam surat 1 Yohanes 3 ayat 8 menegaskan bahwa dari semula iblis telah menjadi musuh Allah, dan Alkitab sering dilukiskan sebagai lawan yang giat bekerja melawan semua rencana-rencana Allah, termasuk rencana keselamatan untuk kebaikan umat manusia. Yang paling nyata adalah melawan pekerjaan-pekerjaan Allah di dalam diri Yesus Kristus, Tuhan yang kita percaya. Sejak awal kitab Injil memperlihatkan bahwa Yesus sudah mulai bergumul dengan perlawanan iblis. Mulai dari pencobaan di padang gurun sampai dengan kematian di tiang kayu salib. Dan Alkitab juga menggambarkan bahwa ada banyak bentuk dan wujud yang Yesus harus bergulat melawan kuasa
jahat. Tetapi puncaknya adalah kematian di salib dan kemenangan sebagai simbol telak Yesus menang atas kuasa jahat atau kuasa maut. Bapak dan Ibu jemaat yang dikasihi, walaupun begitu, kita menyaksikan bahwa sampai hari ini kuasa itu masih terus merajalela bahkan hingga akhir zaman. Bukan hanya dalam bentuk yang tadi, tapi dalam rupa-rupa cara yang menawan dan memikat hati manusia. Kalau dalam bentuk menakutkan, tidak bisa menaklukkan manusia, dalam bentuk berbagai penyakit, manusia semakin kuat dan semakin beriman. Dalam bentuk cobaan yang lain, maka iblis memakai cara yang lain, ya. Bapak dan Ibu jemaat yang dikasihi dan diberkati oleh Tuhan, karena itu dalam 2 Korintus 11 ayat 14, misalnya Rasul Paulus menyatakan bahwa iblis sering menyamar sebagai malaikat terang. Kita lalu sulit untuk membedakan mana pekerjaan iblis, mana pekerjaan malaikat terang. Tidak heran kalau antek-anteknya selalu tampil meyakinkan dan membuat manusia tergiur, terpikat, terbelenggu, tidak terkecuali Bapak Ibu dan saya. Bahkan kita menyaksikan bahwa kalau kita sadar, iblis selalu menentang Injil Allah dan pekerjaan-pekerjaan Allah justru melalui orang-orang yang sangat dekat dengan pekerjaan itu dan orang-orang yang dekat dengan kita, yang dekat dengan Tuhan. Orang-orang yang dekat dengan pekerjaan Tuhan, orang-orang yang dekat dengan kita, yang dekat dengan pekerjaan Tuhan. Dalam satu kesempatan, iblis menggunakan Petrus, murid yang cukup dekat dengan Yesus untuk menggagalkan rencana keselamatan Allah ketika Petrus ingin tampil sebagai seorang pahlawan, ya. Kalau saya bilang ini, saya ingat saya masih kecil ketika nonton film Yesus di gereja, layar tancap itu ya, lalu Yesus disalib, dan di samping itu kami juga nonton film Kung Fu Cina. Saya berpikir sama seperti Petrus, ingin tampil sebagai pahlawan untuk menyelamatkan Yesus yang dipaku tak berdaya. Itu pikiran saya masih usia 7 tahun, dan benar-benar mungkin seperti itu. Ia tampil sepertinya ingin menjadi pahlawan, menentang gagasan penderitaan dan gagasan salib. Padahal semuanya itu sebetulnya diperuntukkan untuk keselamatan manusia. Dan Yesus dengan keras menegur Petrus, bukan dengan nama Petrus, tidak, tapi langsung ke jantung iblis. Enyalah engkau iblis. Itu tertulis di dalam Matius 16 ayat 23. Enyalah engkau iblis, itu ditujukan ke Petrus, orang yang dekat, sangat dipercaya, salah satu dari 3 murid yang sangat dipercaya. Demikian juga kita mengenal kisah Yudas. Injil Lukas dan Yohanes juga mencatat bahwa iblis masuk ke dalam diri Yudas, ke dalam hatinya dengan rencana yang jahat. Yudas Iskariot, anak Simon, untuk mengkhianati dia. Yohanes pasal 13 ayat 2. Dan pekerjaan iblis, roh jahat, diabolos, Belzebul, apapun istilahnya ini, kalau sudah bekerja dengan cara ini, itu jauh lebih berbahaya ketimbang ia menyerupai hantu. Bapak dan Ibu jemaat yang dikasihi dan diberkati oleh Tuhan, karena itu oleh Rasul Paulus, misalnya kepada orang-orang Efesus, dianjurkan untuk jangan pandang enteng, jangan anggap remeh, tetapi kenakanlah seluruh kelengkapan senjata Allah supaya kamu dapat bertahan melawan tipu daya iblis. Kenakanlah perisai iman, gunakanlah pedang roh, yaitu firman Allah, ketopong keselamatan, dan seterusnya kita baca di dalam Efesus 6 ayat 11 sampai 20. Dan hari ini kita diingatkan bahwa kuasa Satanas, diabolos,
Beelzebul ini mungkin hadir di dalam kekuatan-kekuatan yang lebih dahsyat, yang memikat, yang mungkin saja kita tidak sadari. Apa itu? Narkoba, judi, miras, apalagi seks bebas, perselingkuhan, dan lain-lain. Daftar itu kita bisa isi sendiri. Kalau manusia sudah terperangkap di dalam jebakan ini, maka sulit untuk membebaskan diri darinya. Bahkan minta maaf. Manusia akan kelihatan lebih bodoh dari seperti monyet. Saya bilang ini sebab, kenapa saya memilih monyet? Saya pernah baca suatu kisah tentang bagaimana para petani di suatu masa di Kalimantan menangkap monyet-monyet nakal yang suka mencuri hasil kebun petani itu dengan sangat gampang. Saya tidak tahu apakah di sini ada orang Kalimantan untuk verifikasi apa yang pernah saya baca dalam tulisan itu. Ceritanya begini, Bapak dan Ibu, untuk menangkap monyet, mereka akan membuat semacam jebakan yang sangat sederhana. Kendi dari bejana tanah liat dibuat, mulutnya itu dibuat seukuran kepalan tangan monyet ini bisa masuk, lalu ditanam di depan rumah, gampang sekali, rata dengan tanah. Lalu di dalam kendi itu diisi kacang goreng. Kacang goreng itu sangat disukai oleh monyet. Tidak perlu susah-susah, pulang tidur, besok pagi niscaya ada monyet yang terperangkap, ada yang berteriak-teriak mau lepas, tapi tidak lepas. Padahal untuk lepas gampang sekali. Tinggal dia melepaskan kacang, karena dia menggenggam kacang itu erat, makanya jadi terganjal di mulut bejana itu. Tinggal melepaskan lalu itu keluar. Tetapi dia tidak mau melepaskan. Kenapa? Karena kacang terlalu nikmat untuk dilepaskan. Ya, terlalu nikmat untuk dilepaskan. Di sini kita belajar bahwa untuk melepaskan sesuatu yang berat, untuk bebas, ada yang harus dilepaskan, ada yang harus dikorbankan. Kadang-kadang kita mempertahankan hal-hal yang sangat fana sekali. Dan kalau kita suatu saat memperhatikan, atau nanti membayangkan memperhatikan, bodoh sekali monyet ini. Tetapi justru mungkin kalau kita yang tertawan dengan narkoba, seks bebas, perselingkuhan dan lain-lain, iblis juga akan bilang, kalau dengan cara yang menakutkan tidak, ternyata hal-hal yang sangat fana dan ini mudah sekali. Dan kalau sudah begitu, iblis tinggal bikin apa saja, mau bikin perkedel boleh, dan tinggal masa depan rumah tangga kita, masa depan sekolah kita, pendidikan kita, tinggal dihancurkan dengan sesuka hati. Nah ini kita nampak lebih bodoh kalau kita tertawan. Tapi sekali lagi, ada yang terlalu nikmat untuk dilepaskan. Bapak Ibu jemaat yang kekasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, minta maaf kalau agak sedikit panjang ya. Selain roh jahat yang dalam bentuk memikat manusia, tapi juga nampak hari ini dalam roh yang mendominasi. Orang yang punya kekuasaan politik kadang-kadang tidak digunakan untuk kesejahteraan banyak orang, tapi juga untuk kepentingan pribadi. Mungkin tidak semua, tapi saya harus bilang bahwa bentuknya macam-macam. Ke situ dalam bentuk konspirasi, dalam bentuk monopoli ekonomi, dalam bentuk monopoli akses publik, dalam bentuk pelanggaran terhadap hak-hak asasi manusia, dan lain seterusnya. Tidak terkecuali dalam bentuk kemajuan. Di satu sisi transformasi digital yang menjadi pergumulan kita, pelayanan kita di tahun ini sebagai bentuk kemajuan ilmu pengetahuan yang menolong manusia, tapi di sisi lain kalau salah dimanfaatkan membuat kita susah sendiri, dan tempat di mana kejahatan disebarkan dengan begitu cepat dan masif. Bapak Ibu jemaat
yang dikasihi dan diberkati oleh Tuhan, karena itu betapa hari ini orang percaya diingatkan bahwa kita tidak dapat mengundurkan diri dari pertarungan dengan si jahat. Kita menghadapi realitas sebagaimana yang setiap hari kita hadapi sampai pada kesudahan zaman. Bahkan Rasul Petrus menggambarkan giatnya kuasa si jahat itu sama seperti singa yang setiap saat mengaum-ngaum di sekeliling kita, menunggu waktu kita lengah, dan ia akan menerkam kita tanpa ampun. 1 Petrus 5 ayat 8. Tetapi apakah dengan itu kita harus gemetar dan takut? Menganggap enteng dan remeh, jangan. Tetapi juga takut dan gemetar tidak boleh bagi seorang percaya. Alkitab menasihati kita untuk melawan dengan iman yang bersandar kepada Allah, keteguhan hati dan tidak boleh mendua dan abu-abu. Niscaya kita akan keluar sebagai pemenang. Petrus 5 ayat 9 menegaskan perlawanan dengan iman yang teguh, iman yang kokoh. Dan Yakobus 4 ayat 7 menekankan lawan dia, jangan mundur dan jangan lari daripadanya, serta Efesus 4 ayat 27 memberi kiat supaya jangan kita berikan celah dan kesempatan sedikit pun kepada iblis. Sebab kadang-kadang ini kenapa dibilang oleh Rasul Paulus kepada jemaat di Efesus, juga mengingatkan kita, sedikit celah kita berikan, maka endingnya adalah kebinasaan. Kita mungkin pernah membaca kisah, ilustrasi seekor katak yang ditaruh di dalam kolam, lalu suhu air itu dinaikkan pelan-pelan, hangat. Suhu air itu membuat katak merasa sangat nyaman. Tapi tanpa sadar suhu itu terus dinaikkan sampai ke titik didih yang tinggi dan ia mati seketika. Seharusnya dia harus keluar. Kadang-kadang celah itu kita juga lupa. Bapak dan Ibu, sedikit saja, ujung saja sih apa-apa, sedikit saja. Tapi lama-lama kita terikat dan kita tidak bisa membebaskan diri. Tapi di atas semua itu, sekali lagi kesaksian Alkitab kita jelas bahwa memang realitas si jahat akan ada dalam berbagai bentuk dan wujud, termasuk penyakit dan semua hal yang kita alami dalam pergumulan berat hari ini. Tetapi kita harus diyakinkan bahwa ia sudah dikalahkan secara telak oleh kehidupan, karya, kematian, dan kemenangannya di kayu salib atas segala dosa-dosa kita. Kita bertanya, tapi kalau begitu, kenapa masih terus ada dan kenapa masih terus ada? Kekalahan itu akan menjadi sempurna pada saat kedatangan Yesus yang kedua sebagai hakim dan raja. Kadang-kadang kita merasa jengkel kalau melihat kuasa iblis dalam berbagai bentuk ini ada sedikit lebih, kayaknya lebih sedikit menang daripada kuasa Tuhan. Dan kadang-kadang kita tergiur untuk mengikutinya. Bapak dan Ibu, kadang-kadang kita harus diingatkan bahwa gandum dan ilalang harus tumbuh bersama. Kenapa? Yang pertama, gandum dan ilalang itu masih kecil, kelihatannya sama, seperti kusu-kusu saja. Yang kedua, kalau memang ilalang ini harus dibinasakan, harus dicabut, gandum juga bisa ikut tercabut dan mati. Padahal diharapkan dengan menanam gandum itu harus tumbuh berbuah. Kadang-kadang kejahatan, pergumulan berat, tantangan dibiarkan bersama. Intinya adalah apakah kita harus setia dan taat sampai dengan kesudahan atau tidak. Kalau kita taat sampai dengan kesudahan, sama dengan ilalang. Nanti besar baru nampak, oh ternyata waktu masih kecil itu kelihatan sama. Nanti sudah besar, sudah berbuah, baru kelihatan. Kadang-kadang dengan itu iman kita semakin diteguhkan. Kadang-kadang dengan itu membuat kita belajar menjadi orang-orang percaya yang matang, yang bukan kaleng-kaleng,
yang tidak serta-merta menyalahkan Allah untuk setiap hal yang terjadi di dalam seluruh kehidupan kita. Dan sekali lagi kita diingatkan bahwa kuasa itu telah dikalahkan. Hanya dengan itu kunci untuk kita melangkah di dalam pengharapan, terus bergerak dan menabur kasih dan kebaikan. Apapun bentuk kuasa jahat yang kita hadapi hari ini, Tuhan akan menolong dan memberkati kita semua. Amin Bapak dan Ibu. Tuhan mendengar ketong semua untuk mengikuti firman-Nya. Amin. Bapak Ibu, kita undang ketong semua berdiri. Di hadapan dunia ini, mari kita mengikrarkan pengakuan iman kita bersama dengan semua orang percaya di segala abad dan tempat seturut rumusan pengakuan iman rasuli. Mari berkata demikian. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalid langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke sorga, duduk sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Bapak dan Ibu disilahkan duduk. Kita akan memberikan persembahan syukur. Jemaat yang diberkati dan dikasihi Tuhan, kita akan memberikan persembahan syukur kita
dan nantinya persembahan kita dijalankan, kita melakukan bersama PKJ nomor 216 dan PKJ 218. Sebelum kita memberi, dengarlah anjuran ini. Adalah lebih baik berkat memberi daripada menerima. Bersukacita senantiasa, bersukacitalah tetap berdoa. Ucaplah syukur, ucaplah syukur.
Kami sungguh bersyukur kepada Engkau Bapa yang telah memberkati kami, sehingga adalah kami di hari ini boleh membawa dan memberi apa yang menjadi hak Tuhan, sehingga kami percaya bahwa kehidupan kami akan senantiasa diberkati. Berkati tangan-tangan yang mengelolanya, supaya dengannya pula akan senantiasa mendatangkan damai sejahtera dan sukacita untuk pekerjaan pelayanan-Mu di tengah-tengah dunia dan gereja. Dalam nama Yesus sumber berkat kami berdoa dan bersyukur. Amin. Jemaat silakan. Bapak dan Ibu Jemaat, bersama kita akan mendengar persembahan pujian yang akan dibawakan oleh Pendeta Fatun Labit. Disilahkan. Selamat malam, Shalom. Shalom. Lagu yang akan kita bawakan berjudul Believe For It, dinyanyikan oleh Sissy Winans. Dan lagu ini menceritakan tentang orang yang benar-benar memahami siapa Yesus. Tidak seperti orang dunia pandang, tidak seperti orang yang di luar Yesus pandang, tetapi kotong benar-benar memahami bahwa siapa Tuhan yang kotong percaya. Believe for it. They say the mountain can be moved. They say these chains will never break, but they don't know you like we do. There is power in your name. We've heard that there is no way through. We've heard these things will never change. They haven't seen what you can do. There is power in your name. So much power in your name. Move the unmovable, break the unbreakable. God, we believe. God, we believe for it. From the impossible, we'll see the miracle. God, we believe. God, we believe for it. We know the hope is never lost. Whoa, for there is still an empty grave. God, we believe no matter what, there is power in your name. So much power in your name. Move the unmovable, break the unbreakable.
Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati pujaannya Pak Pendeta. Bapak dan Ibu Jemaat, kita akan berdoa dan doa ini akan diakhiri dengan mengucapkan doa Bapa kami. Pada bagian pujian akhir atau yang disebut doksologi kita akan nyanyikan secara bersama. Mari kita berdoa. Allah, Bapa dalam Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami. Kami menyapa Engkau di saat ini ya Tuhan, Allah yang terus menyelamatkan dan berkarya di tengah-tengah hidup kami. Kami bersyukur dan berterima kasih sebab di tengah-tengah seluruh kesibukan kami, pergumulan-pergumulan hidup, kami benar-benar bukan menyisihkan, tapi menyediakan waktu ini khusus untuk berbakti kepada Tuhan. Di dalam kesadaran iman kami sebagai orang percaya bahwa kami orang-orang berdosa, kami tidak mampu melangkah sendiri. Kalau kami boleh ada sampai dengan saat ini untuk beribadah kepada Tuhan dalam kebaktian minggu di sore ini, itu bukan karena kuat dan hebatnya kami, semata-mata karena anugerah dan campur tangan Tuhan dalam hidup dan kehidupan ini Tuhan. Sebab kami sadar bahwa realitas dunia yang kami hidupi hari ini tidak selamanya dan seluruh seperti kami berjalan di atas karpet merah penuh bunga mawar. Tetapi kuasa roh jahat selalu mengintai kami dalam bentuk dan ragam rupa, bentuk penyakit yang mendera hidup kami, dalam bentuk-bentuk intimidasi, kemiskinan, dan lain-lain ya Tuhan Allah. Kalau kami mau menghitungnya terlalu banyak, bahkan dalam bentuk-bentuk kejahatan dan hal-hal yang memikat kami sehingga perlahan kami ada di dalam kehancuran. Bahkan kami sadar sungguh bahwa kami melakukan kebaktian ini di tengah-tengah satu realitas yang sudah 2 tahun ini kami hadapi, yakni penyebaran COVID-19, bahkan untuk beberapa minggu terakhir ini dengan varian Omikron. Tapi juga dalam kesadaran iman kami bahwa sehelai rambut di kepala kami yang jatuh atas sepengetahuan Tuhan. Karena itu biarlah di dalam segala kewaspadaan, di dalam segala kehati-hatian kami melangkah beraktivitas di ruang-ruang publik, kami tetap beriman teguh dan percaya bahwa lebih dari apapun Engkaulah pemegang hidup ini. Engkaulah yang menganugerahkan hidup ini untuk kami jalani, bahkan untuk menghasilkan buah. Buah itu di tengah-tengah seluruh realitas yang kadang-kadang tidak memungkinkan. Tapi itulah tanggung jawab iman sebagai orang-orang percaya ketika kami menyandang status dengan predikat pengikut Kristus. Tidak mudah untuk melakukannya ya Allah dan menjalani kehidupan semacam itu. Tetapi bukan berarti tidak bisa, sebab Allah yang kami percaya adalah Allah dalam Yesus Kristus yang telah menaklukkan kuasa dosa dan kuasa maut. Yakinkan kami untuk percaya sampai dengan akhir bahwa apa yang terjadi di sekeliling kami seperti kekuatan-kekuatan besar hanyalah ilusi belaka yang tidak akan mampu mengalahkan kekuatan dan kuasa Allah yang sesungguhnya. Karena itu biarlah kami tetap ada dan berpaut pada Tuhan. Bukan berarti kami juga mengeremehkan segala sesuatu. Dan karena itu biarlah Tuhan tetap ada bersama dengan kami, menopang kami ya Allah dalam segala tugas dan tanggung jawab. Di mana saja kami melakukan pekerjaan-pekerjaan. Kami yang datang melakukan kebaktian di sore ini, di menjelang malam ini, dari berbagai jemaat, dengan pergumulan-pergumulan dan latar belakang kehidupan kami, yang juga tidak ringan,
Kami semua yang datang bukan adalah orang-orang yang hanya tidak punya masalah dalam keluarga, bahkan mungkin secara pribadi kami yang berjuang untuk keluar dari pergumulan-pergumulan ekonomi yang berat, kami yang berjuang sebagai orang-orang muda dari tawanan-tawanan yang membelenggu. Minta ampun kepada Tuhan kalau kami harus menyebut, mungkin saja kami tertawan oleh kuasa-kuasa narkoba, seks bebas, perselingkuhan, dan lain-lain, judi miras, yang kadang-kadang menggiurkan, tetapi juga mematikan kami secara perlahan-lahan. Kami yang datang dengan pergumulan-pergumulan karena keluarga kami ada dalam penderitaan sakit yang berkepanjangan, yang terbaring di rumah, tapi juga di rumah-rumah sakit. Tuhan lebih mengetahui kami. Dan kami percaya kami membuka semuanya di hadapan Tuhan untuk Tuhan tilik. Tuhan selesaikan bersama-sama dengan kami. Firman Tuhan hari ini mengajar kami untuk percaya dan setia. Walaupun realitas roh-roh jahat itu selalu mengitari kehidupan kami. Bahkan kadang-kadang berwujud seperti malaikat penyelamat. Kadang-kadang sangat dekat dengan kami, bahkan melalui orang-orang yang sangat dekat dengan kami. Dan karena itu, ajarlah kami untuk merendah diri, tidak pongah, apalagi menganggap segala sesuatu remeh-temeh. Merendahkan diri di hadapan Tuhan, memohon kekuatan, supaya hidup yang kami jalani adalah hidup yang penuh berkat untuk keluarga, untuk orang-orang yang kami kasihi. Kami berdoa, Tuhan berkenan memberkati kami, di tengah-tengah ancaman pandemi yang tidak ringan tapi juga berbagai pergumulan. Tuhan memberikan kami tanggung jawab dan pekerjaan untuk kami lakukan, dan daripadanya kami hidup, kami membiayai pendidikan anak-anak kami membiayai ekonomi keluarga kami. Tolong kami supaya kami kuat dan setia untuk melaksanakan tugas-tugas itu. Ketika Tuhan mempercayakan kami di mana saja, termasuk di kantor-kantor pemerintah sebagai aparat sipil negara, sebagai pegawai swasta, pekerja keras, pekerja serabutan, pekerja sambilan, semua yang kami lakukan dengan takut akan Tuhan, dengan tidak memakan riba, dengan tidak mengambil hak-hak orang, biarlah semuanya mendatangkan berkat dan rezeki atas hidup kami. Tapi kami yang juga bergumul dengan pergumulan-pergumulan mencari-cari pekerjaan setelah selesai dengan pendidikan-pendidikan strata 1 ataupun pendidikan-pendidikan kejuruan, bahkan kami yang dengan segala keterbatasan, Tuhan berkenan memberkati kami. Kehidupan yang kami jalani di tengah-tengah kota ini tidak mudah untuk dijalani, tapi juga kami percaya Engkaulah pemilik kehidupan yang terus akan menolong dan memberkati kami, ya Tuhan Allah. Terima kasih, biarlah dengan iman yang sungguh dan dengan firman Tuhan yang kami dengar menjadi bekal untuk kami melangkah. Warga jemaat yang ada di Klasis Kota ini, teristimewa kami yang datang melakukan kebaktian di malam ini. Dari anak-anak sampai dengan orang tetua, biarlah kami semua diberkati oleh Tuhan. Sebagai mitra gereja, kami terus mendoakan pemerintah bangsa dan negara kami, supaya melalui mereka keadilan dan kesejahteraan dapat diwujudkan. Walaupun kadang-kadang kami melihatnya dengan harap bahwa semuanya dapat berjalan sesuai dengan yang diharapkan. Kami tetap berdoa Tuhan memberikan hikmat dan kebijaksanaan surgawi, mendiami dan melingkupi hati para pemimpin bangsa kami, dari pusat sampai ke pelosok-pelosok negeri, di desa-desa sekalipun. Pemerintah pusat, tapi juga pemerintah daerah, Gubernur Maluku, Wali Kota Ambon dengan semua jajaran aparat TNI Polri, kami serahkan ke dalam tangan kasih Tuhan. Kami berdoa supaya kehadiran mereka menjadi jaminan untuk kami masyarakat dapat beraktivitas dengan tenang. Kami mendoakan keamanan di kota ini, tapi juga di provinsi 1000 pulau ini. Kondisi-kondisi Kamtipmas
yang belakangan ini sedikit terganggu, kami serahkan ke dalam tangan kasih Tuhan, termasuk kami menyerahkan kondisi saudara-saudara kami, Kariu yang harus mengungsi di Boru, tetapi juga kondisi Pulau Haruku secara umum, biarlah semuanya ada dalam kendali Tuhan. Melalui pemerintah, mereka dapat menyelesaikan persoalan-persoalan ini supaya masyarakat dapat hidup dengan tenang. Ya Allah, ya Tuhan kami mendoakan gerejamu di tengah-tengah dunia ini. Tugas kami menyampaikan firman Allah, tugas kami menyampaikan suara profetis, walaupun kadang-kadang dilihat sebelah mata. Tapi biarlah kami terus melakukannya di dalamnya gereja Protestan Maluku dengan tugas-tugas dan tanggung jawab yang tidak ringan. MPH Sinode dengan tugas-tugas yang Tuhan percayakan, sebab setiap keputusan dan kebijakan yang diambil berdampak kepada pelayanan di seluruh jemaat, klasis-klasis, 765 jemaat yang tersebar di Maluku dan Maluku Utara, tapi juga 34 klasis dengan warga jemaat yang dalam segala aspek kehidupan. Kami mendoakan Tuhan memberikan hikmat. Demikian pula klasis-klasis yang tersebar di pulau-pulau, Tuhan berkenan memberkati kami semua, supaya keberadaan kami menjadi lilin untuk menerangi kegelapan dan memberi manfaat bagi banyak orang. Nama Tuhan dipuji dan dimuliakan. Secara khusus kami mendoakan klasis Kota Ambon, pimpinan klasis, dan semua yang bertanggung jawab atas pelayanan di klasis, sekretaris-sekretaris bidang pelayanan, para pendeta, pegawai yang ada di klasis kota diberkati oleh Tuhan. Bersyukur kepada Tuhan sebab agenda-agenda pelayanan khususnya persidangan jemaat di klasis ini boleh berlangsung, dan kami sebagai klasis kota akan siap untuk melakukan persidangan jemaat yang akan berlangsung di jemaat Nasaret di hari Minggu tanggal 27 nanti. Tuhan berkenan memberkati supaya segala kesiapan dan apapun yang akan terjadi ada dalam kendali dan penyertaan Tuhan saja. Kami bersyukur dan berterima kasih banyak kepada Tuhan sebab kebaktian ini boleh berjalan sampai dengan saat ini karena Tuhan memberikan berbagai talenta dan karunia untuk setiap orang dengan sukacita, dengan sukarela mau melakukannya di saat ini, bahkan di waktu-waktu yang lain. Kami mendoakan tim musik, kami mendoakan orang-orang yang bertanggung jawab untuk mengatur pelaksanaan ibadah ini, termasuk tim multimedia. Tuhan berkenan memberkati para tua agama, Tuhan memberkati majelis bertugas dari jemaat GPM Irene dan jemaat GPM Nasaret. Apa yang kami lakukan diberkati oleh Tuhan. Tuhan berkenan memberkati kolektan dan semua orang yang bertanggung jawab atas pelaksanaan ibadah di saat ini, ya Allah. Kami datang kepada Tuhan dengan seluruh pergumulan hidup kami, dengan harapan dan doa kami bawa kepadamu Allah dalam Yesus Kristus sambil menyadari kami adalah orang-orang berdosa. Kami rapuh ya Tuhan, karena itu tetaplah ada bersama dengan kami. Orang-orang sakit, anak-anak yatim piatu, para janda, dan semua orang yang membutuhkan pertolongan. Kami yang ada di rumah-rumah sakit, di rumah-rumah dengan pergumulan-pergumulan berat lain, kami serahkan semua kami ke dalam tangan kasih Tuhan. Keamanan kota ini kami taruh dalam kuasa Tuhan, sebab di besok hari usbu baru kami akan mulai lagi dengan aktivitas-aktivitas sebagai orang tua, sebagai anak-anak dalam tugas-tugas dan tanggung jawab belajar walaupun harus berlangsung di rumah karena pandemi dan lain-lain. Kami taruh ke dalam tangan kasih Tuhan. Dan secara khusus kehidupan kami memasuki pekan ini, kami alaskan jadi dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Kami bawa doa ini dalam ketidaksempurnaan, karena itu kami mengharapkan penyempurnaan yang hanya berasal daripada Tuhan. Dan kami bawa doa ini bukan dengan nama lain, hanya di dalam nama Yesus Tuhan kami, Juru Syafaat kami yang agung, yang mengajar kami berdoa bersama demikian.
Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berilah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang bersalah pada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Bila badai hidup menerpamu dan cobaan pun datang mengganggu, hanya satu janji harapanmu, ya janji Tuhanmu pegang teguh. Biar gunung-gunung pun beranjak, serta bukit-bukit pun bergoncang, kasih dan setia dari Tuhan kan melindungimu tetap teguh. Pegang selalu janji Tuhan, jangan lepaskan walau siang atau malam. Berjalan tapi tak bimbang, Tuhanlah pemilik hidupmu. Biar gunung-gunung pun beranjak, serta bukit-bukit pun bergoncang, kasih dan setia dari Tuhan kan melindungimu tetap teguh, kan melindungimu tetap Jemaat yang dikasihi Tuhan, pulanglah dengan sukacita dan laksanakanlah tugas menjadi saksi Kristus di tengah-tengah kehidupanmu. Gunakanlah firman Tuhan sebagai sandaranmu sesuai perintah Yesus. Pergilah, sesungguhnya aku mengutus kamu seperti anak domba ke tengah-tengah serigala. Sesungguhnya aku telah memberikan kuasa kepada kamu untuk menginjak ular dan kalajengking, dan kuasa untuk menahan kekuatan musuh, sehingga tidak ada yang akan membahayakan kamu. Untuk tugas pengutusan itulah kita menerima janji penyertaan Tuhan dengan berkat yang tercurah dari surga atas seluruh kehidupan kita. Maka Allah damai sejahtera yang oleh darah perjanjian yang kekal telah membawa kembali dari antara orang mati Gembala Agung segala domba, yaitu Yesus Tuhan kita, kiranya memperlengkapi kamu dengan segala yang baik untuk melakukan kehendak-Nya. Oleh Yesus Kristus, bagi Dialah kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Atas nama Majelis Pekerja Klasis Kota Ambon, kami menyampaikan selamat hari Minggu sekali lagi.
Tetaplah berjalan dalam kuasa dan kasih penyertaan Tuhan Yesus. Di pekan yang baru Tuhan Yesus memberkati ketong semua. Shalom.